Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Robot The Satu Media Informasi dan Edukasi. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat. Di video kali ini Bapak Ibu, per hari ini per tanggal 19 September 2024, itu tampilan info GTK sudah bikin guru full senyum Bapak Ibu ya. Dimana kita cek info GTK sudah berwarna hijau, status validasi TBG valid. Nah, memang masih ada keterangan uji coba ya di bagian bawahnya. Tapi itu menandakan Bapak Ibu, setidaknya ini menandakan bahwa info GTK Bapak Ibu sudah dinyatakan valid karena sudah memenuhi persyaratan. Nanti akan diperbaiki lagi oleh Kemdikbud, akan dilakukan lagi penarikan barangkali ya untuk teman-teman yang masih statusnya merah karena belum memenuhi syarat validasi, mungkin jamnya masih kurang dan faktor-faktor lainnya. Nanti beberapa hari ke depan, beberapa waktu ke depan, nanti uji cobanya akan hilang. Nah, itu bisa langsung Bapak Ibu print ya, info GTK-nya untuk dilampirkan ke pemberkasan Dinas Pendidikan. Karena untuk tahapan pencairan untuk triwulan 3, ya ini untuk teman-teman yang pertama kali menerima TPG tahun ini mungkin, itu kan yang pertama adalah validasi info GTK yang kita lakukan saat ini ya, menunggu hilangnya keterangan uji coba, menunggu hilangnya watermark uji coba di info GTK dan sudah berwarna hijau valid, itu di print. Biasanya itu dilampirkan ke Dinas Pendidikan di operator SIMTUN untuk diajukan sebagai penerima TPG. Ya, pemberkasan ke dinas. Biasanya disertai dengan berkas-berkas lain. Adapun berkas-berkasnya itu berbeda-beda setiap daerah. Kemudian ada yang menunggu penerbitan SKTP. Kalau sudah pemberkasan, semua pasti tahapan ini, menunggu penerbitan SKTP. Nah, setelah menunggu penerbitan SKTP, tahapan berikutnya ya terbit SKTP-nya. Nah, kalau sudah terbit SKTP-nya, maka tahapan yang paling dinanti-nanti adalah pencairan triwulan 3 tentunya. Dan terakhir, pencairan triwulan 4. Karena SKTP ini, surat keterangan penerima tunjangan profesi ini, mengcover triwulan 3 dan triwulan 4. Jadi satu kali saja SK-nya keluar untuk 2 triwulan, karena dia hitungannya per semester, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemarin banyak nih bertanya, apa saja berkasnya ke dinas? Nah, ini kami tidak bisa jawab secara spesifik ya, karena setiap daerah berbeda-beda. Ada juga yang kami pantau beberapa daerah itu tidak pemberkasan, yang penting sudah valid info GTK-nya, maka langsung diajukan saja oleh operator dinasnya. Ada yang begitu, tapi ini kan memang kebijakan masing-masing daerah, karena pencairan juga kan dilakukan oleh daerah, dananya dari pusat, tapi pencairannya dilakukan oleh daerah, seperti itu Bapak Ibu. Yang paling penting ini dulu, info GTK-nya Bapak Ibu valid. Nah, berikutnya kami akan sampaikan terkait kode-kode yang tampil di info GTK. Ada kode angka yang menunjukkan status info GTK. Ini perlu diketahui sebagai tambahan informasi. Disimak sampai tuntas. Jadi yang pertama yaitu kalau kodenya 01, maka itu keterangan data pada Dapodik belum bisa terbaca. Jika pada halaman info GTK tahun 2023 keluar kode 01, maka hal ini berarti data Dapodik guru tersebut belum terbaca. Artinya data Dapodiknya belum terdeteksi seperti itu. Jadi bisa dikoordinasikan dengan operator di sekolah. Kalau operator sekolah juga belum memahami kenapa bisa seperti itu, maka sebaiknya koordinasi lebih lanjut ke operator di Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Provinsinya Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau kodenya 01. Kalau kodenya 02 di info GTK itu, maka keterangan itu berarti belum lolos tahapan verifikasi dan validasi. Perlu melakukan perbaikan data. Nah, silahkan dapat melihat pada lembar info yang ada di tab verifikasi tunjangan profesi. Jadi kalau kodenya 02, banyak ya rekan-rekan guru saat ini kodenya tampil itu di info GTK-nya 02. Itu artinya ada hal-hal yang belum bisa dinyatakan valid, sehingga pas penarikan itu keterangannya tidak valid atau kode 02. Nah, itu Bapak Ibu bisa kelebihannya info GTK tahun ini karena itu per item sangat terbaca jelas Bapak Ibu. Ini kami tampilkan contohnya per item yang kami maksud. Jadi, info GTK tahun 2023 ini
per item dibagi. Contoh misalnya beban mengajar ada tersendiri validasinya. Nah, cek yang mana tidak berwarna biru atau statusnya invalid seperti itu Bapak Ibu. Selagi dari 10 kolom itu, 10 bagian di info GTK, yang kuning itu cuma 2 ya. Yang kuning cuma 2, selebihnya biru. Selebihnya biru itu yang dinyatakan valid. Kalau masih ada yang berstatus merah, maka Bapak Ibu cek di bagian itu, misalnya di beban mengajar ternyata merah, cek bisa jadi jam linearnya tidak mencapai 24 JP seperti itu. Ya, jadi ini kelebihannya di info GTK 2023 itu per item-item, sehingga kita gampang ngeceknya yang mana yang belum valid. Nah, itu kode 02. Kode ketiga yaitu kode 04. Jadi tidak ada kode 03, langsung ke kode 04. Kode 04 itu artinya data belum valid, koordinasi dengan operator tunjangan. Pada kode 04 ini mempunyai arti bahwa data guru sertifikasi yang bersangkutan dinyatakan belum valid. Maka dari itu, guru diminta berkoordinasi dengan operator tunjangan profesi. Jadi kalau kodenya 04, maka koordinasinya itu bukan melalui operator sekolah atau operator dapodik, tapi operator di dinas kabupaten, operator tunjangan profesi di dinasnya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kode 6. Jadi tidak ada kode 5. Dari kode 1, 01, 02, 04, kemudian kode 6. Kode 6 ini maksudnya sudah tidak aktif atau pensiun. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pensiun pasti tampilannya di situ kode 6. Tapi kalau ada yang aktif tapi kode 6, ini perlu dikoordinasikan lebih lanjut Bapak Ibu. Barangkali ada kesalahan penginputan di dapodik masa kerjanya seperti itu, atau TMT-nya ada yang keliru penginputannya. Nah, selanjutnya kode 7. Ini berbeda dengan tahun lalu ya. Nah, kode 7 itu menunjukkan periode penerbitan SKTP, artinya menunggu penerbitan SKTP. Artinya Dinas Pendidikan sudah memverifikasi atau sudah menyetujui untuk pengajuan tunjangan, sehingga tinggal menunggu proses penerbitan SKTP Bapak Ibu. Kode selanjutnya yaitu kode 8, yaitu SKTP sudah terbit. Kalau Bapak Ibu sudah berada di kode 8 ini, ya selamat, artinya tahapan Bapak Ibu untuk administrasi sudah terlewati, tinggal menunggu pencairannya, seperti itu. Nah, kode 16 itu artinya SKTP belum bisa diterbitkan karena belum dilakukan pengusulan OP oleh operator tunjangan profesi di dinas. Jadi ini kode 16 ini muncul ketika Bapak Ibu sudah penarikan data dan dinyatakan valid ya. Maka kode pertama yang muncul pasti kode 16 ini, yaitu menunggu persetujuan dari dinas kabupatennya. Nah, kalau sudah kode 16 akan melangkah ke kode 7, yaitu menunggu penerbitan SK. Lalu terakhir kode 8, yaitu SKTP sudah terbit. Nah, kalau ada yang kodenya 17, berarti itu dinyatakan aktif, tidak aktif permanen. Kalau ada yang kode 19, itu berarti beban tugas minimal 24 JP tatap muka dalam satu jenis mapel, namun tidak sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Jika memiliki ijazah S1 yang sesuai dengan mapel yang diampu, silahkan memverifikasi melalui Dinas Pendidikan. Contoh, guru Serdik Bahasa Inggris ngajar di SD yang mempunyai ijazah PGSD. Ini kalau kode 19. Nah, kode terakhir yang ke-10 adalah kode data 99. Ini guru di luar naungan Kemdikbud dan tidak memenuhi syarat Bapak Ibu. Jadi ini 10 kode di info GTK terbaru yang Bapak Ibu wajib pahami ya, supaya dari kode ini Bapak Ibu bisa mengambil tindak lanjut yang tepat seperti itu.